Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang teologi Islam Nusantara. Di sini ada 4 bab yang akan kita bahas atau 4 topik yang akan kita bahas, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, LDII, dan HTI. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Kata Muhammad sendiri diambil dari nama Nabi terakhir Muhammad SAW, sedangkan Iyah berarti pengikut. Jadi secara bahasa Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, sebuah organisasi Islam atau gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Tetapi ada sebagian orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya kata Muhammad diambil dari nama guru pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan nama atau dengan sebutan Muhammad Abduh. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ide untuk mendirikan sebuah organisasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dimulai setelah beliau menunaikan ibadah haji dan belajar ilmu agama Islam di Tanah Suci. Setelah kepulangan menunaikan ibadah hajinya yang kedua, beliau membangun sebuah pondok untuk murid-muridnya dengan memberikan materi pengajian, yaitu ilmu falak, ilmu tauhid, dan tafsir. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk merealisasikan keinginannya mendirikan sebuah sekolah dengan mengajarkan ilmu biasa dan agama Islam. Keinginannya mendapat dukungan dari kawannya sesama anggota perkumpulan Budi Utomo. Mereka membantu mengajarkan ilmu-ilmu sekolah biasa pada siang hari, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu agama pada pagi hari. Sekolah ini diresmikan pada tanggal 1 Desember 1911 dengan nama Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Kesepakatan bulan pendirian Muhammadiyah sendiri pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Perkembangan Muhammadiyah. Bagaimana sih perkembangan Muhammadiyah? Perkembangan Muhammadiyah terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk secara vertikal, perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah ke seluruh penjuru tanah air berupa berdirinya wilayah-wilayah di setiap provinsi, daerah-daerah, dan tiap-tiap kabupaten atau kota madya, cabang-cabang dan ranting-ranting, serta jumlah anggota yang berterbaran di mana-mana. Untuk secara horizontal, perkembangan dan perluasan amal usaha Muhammadiyah yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini dengan pertimbangan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama atau NU. NU artinya Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Nahdlatul Ulama adalah gerakan keagamaan
yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Bagaimana sih sejarah berdirinya NU? Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Pada 1924 juga di Indonesia, Kiai Haji Wahab Kasbullah mulai memberikan gagasannya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk perlunya didirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian, pada tahun 1926, baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa kita sebut dengan Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma atau keputusan-keputusan para ulama sebelumnya, dan qiyas, kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah perkembangan Nahdlatul Ulama. Kehadiran Nahdlatul Ulama memiliki peran yang penting untuk Indonesia, di antaranya melakukan perubahan-perubahan dalam sikap dan pandangan dunia. Banyak kalangan muslim, khususnya dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan modernisasi. Dalam perkembangan Nahdlatul Ulama di Indonesia juga membuka cabang-cabang organisasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Kediri. Kemunculan organisasi Nahdlatul Ulama cabang Kediri tidak lama setelah berdirinya Nahdlatul Ulama di Surabaya. Pada awalnya berdirinya Nahdlatul Ulama Kediri didominasi oleh para ulama pondok pesantren, mengingat Kediri terdapat pondok pesantren yang sangat besar, yaitu Lirboyo. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga berkembang dengan pesat karena adanya pondok Al-Falah Ploso dengan para santri luar Pulau Jawa yang belajar agama di pondok pesantren, kemudian kembali ke kampung halaman dengan menyebarkan hasil mondoknya di pesantren, sehingga dari Kediri NU tersebar ke seluruh Indonesia dan berkat santri pondok. Selanjutnya adalah LDII. LDII adalah organisasi yang mempunyai banyak kegiatan, di antaranya adalah membangun masjid, pondok-pondok pesantren, mengadakan grup-grup pengajian, penataan kader-kader secara aktif yang terjun ke bidang pendidikan dan berbagai kegiatan sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan, LDII terbilang cukup mapan. Dan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ormas ini adalah pengajian rutin mingguan ataupun pengajian rutinan bulanan. Sejarah berdirinya LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI yang pada awal mula berdirinya tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur, bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau YAKARI, yang kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam atau LEMKARI. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis yang pada mulanya bernama Darul Hadis pada tahun 1951 karena dilarang oleh Pakem atau pengawas aliran kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul Hadis ini berubah nama menjadi Islam Jamaah. Perkembangan LDI ada 5 periode. Yang periode pertama adalah pada tahun 1940-an. Ini adalah masa awal Haji Nur Hasan atau Madigol menyampaikan ilmu manqul musnad mutasil, yaitu ilmu Al-Quran manqul dan ilmu hadis manqul. Pada tahun 1951 ia memproklamirkan pondok pesantren Darul Hadis. Periode kedua pada tahun 1951 yaitu masa pembangunan asrama pengajian Darul Hadis beserta pesantren-pesantrennya di Jombang, Kediri, dan di Jalan Petojo, Sabangan, Jakarta. Periode ketiga pada tahun 1960
adalah masa baiat kepada Madikol, yaitu ketika ratusan jamaah pengajian asrama Mangkul Quran dan hadis di Desa Gading Mangu menangis meminta Sang Madikol agar mau dibaiat dengan ditetapkan menjadi imam atau amir mukminin. Periode keempat, penyebaran doktrin baiat dan mengajak anggota sebanyak-banyaknya setelah masa baiat Sang Madikol. Dan periode kelima adalah masa Lemkari atau bergantinya nama tahun 1990 atau 1991 menjadi ADI hingga sekarang. Selanjutnya adalah HTI, Hizbut Tahrir atau Liberation Party, Partai Pembebasan, merupakan organisasi politik Islam ideologi berskala internasional yang aktif memperjuangkan dakwah Islam agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya khilafah Islamiyah. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya HTI. Pada mulanya, ketertarikan Mustafa kepada buku-buku karya Syekh Taqiyuddin, pendiri Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, selama belajar di Yordania, ia ikut serta dalam gerakan Hizbut Tahrir di sana. Dan Abdurrahman Al-Baghdadi pula lah yang membuka jalan bagi para aktivis Hizbut Tahrir di Indonesia kepada jaringan Hizbut Tahrir internasional. Namun keberadaannya hanya bisa diketahui melalui juru bicaranya. Dan pada tahun 2007, HTI mengadakan konferensi besar tentang penegakan khilafah di Indonesia. Sekitar 100.000 orang hadir. Para tokoh HTI mayoritas berlatar belakang aktivis gerakan keagamaan di kampus-kampus. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilihan umum atau pemilu. Dengan kata lain, HTI merupakan partai politik yang bergerak di luar parlemen. Selanjutnya adalah perkembangan HTI. Hizbut Tahrir mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1982 atau 1983 karena semangat dakwah dengan misi mengembalikan Islam ke dalam sistem khilafah secara internasional. Dan Hizbut Tahrir ini atau HTI menyebarkan dakwah-dakwah ke kampus seperti Universitas Indonesia, IPB, Unpad, IKIP, Unair, UGM, dan kampus-kampus lain. Hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang pada intinya mencabut badan hukum dan membubarkan secara resmi HTI sebagai ormas sesuai Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. HTI dinilai tidak menjelaskan tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat sebagai organisasi kemasyarakatan, yakni atas term tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mantan HTI atau ex-HTI juga masih melakukan gerakan menyebarkan ideologi khilafah melalui dakwah dengan berkedok agama dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Terakhir, melihat masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mayoritas menganut ajaran Islam Ahlul Al-Sunnah wal Jamaah yang tercermin dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka menggunakan patokan-patokan fikih 4 mazhab dan juga tasawuf yang tentunya banyak pertentangan atau ketidaksamaan dengan praktik keagamaan yang diajarkan oleh HTI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.